Halo? Di mana? Anjing. Kita bahas film tentang seorang pemuda yang memiliki tekad pergi keluar kota untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali saat ada seorang aktor tambahan bernama Dom yang dihajar beneran oleh kru, yang mana saat itu sedang melakukan syuting. Karena tidak terima dihajar oleh kru tersebut, Dom yang kesal pun menghajar kembali salah satu kru hingga akhirnya Dom pun pergi dari lokasi syuting itu. Sebenarnya alasan ia merantau ke Jakarta itu untuk mengejar impiannya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Saat itu, ia diminta untuk berfoto. Lagi-lagi, ia hanya dipermainkan. Karena ia diminta untuk melepas pakaiannya, ia pun sangat emosi karena fotonya akan dijadikan bacol saja oleh fotografinya. Tai, gue bukan buat bacol lo anjing. Ya sudah lah yang. Singkat cerita, setelah beberapa lama ia berada di ibu kota, ia berbelanja di salah satu supermarket dan melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Anjing, ini mobil. Kenapa kak? Mogok. Tanpa malu-malu, Dom menawarkan diri untuk mendorongkan mobilnya. Namun Dom meminta Pinkan untuk membayarnya. Mau gue bantuin orang nggak? Tapi bayar ya, nggak ada kerjaan gue. Saat kemudian, Radit yang merupakan pacarnya Pinkan meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, Dom yang cuma dibayar goceng pun ngegas. Tai, goceng doang. Dan ia tak malu bertanya kembali ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah karena sekarang ia gak tahu lagi harus kemana. Di perjalanan, Dom menceritakan kalau dirinya seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di sana, Pinkan mengajak Dom bertemu ibu kos. Saya bawa orang nih lagi nyari tempat. Di sebelah aku masih kosong ya kalau nggak salah. Ini saya tinggal dulu ya. Terima kasih DP Ingran. Tak berselang lama, Dom tidak sengaja mendengar obrolan Radit yang akhirnya Dom tahu kalau Radit adalah seorang bandar narkoboy. Perlu diketahui, ternyata Dom ini adalah seorang pemuda yang suka berolahraga menggunakan jarinya. Karena waktu itu Dom melakukan PCS dengan seorang wanita yang ia temui di micet. Tiba-tiba Pinkan masuk melihat kejadian tersebut. Tidak lama dari itu, Radit juga ikut masuk karena Dom ini sudah tidak punya uang. Ia meminta pekerjaan ke mereka. Yang di sini Radit langsung memeriksa Dom untuk berjaga-jaga. Barangkali Dom ini adalah intel. Bentar loh. Dom pun akhirnya diterima kerja. Mengingat beberapa kurir Radit sudah tertangkap oleh polisi. Dom pun diajak keluar sebentar dan sepulangnya dari tempat makan, ia yang keganggu akan musik dari kamar Pinkan, mengecek mereka yang ternyata Pinkan dan Radit sedang melakukan pushrank di atas ranjang, yang membuat Dom lagi-lagi harus berolahraga menggunakan jarinya dan lagi-lagi dia dipergoki oleh Pinkan. Anjing. Anjing, gue lagi nonton Goblin juga. Singkat cerita, Dom pun diajarkan bagaimana caranya menimbang dan memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom seorang aktor, ia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika ia menjadi kurir narkoboy agar tidak dicurigai. Lo bilang lo aktor kan? Lo butuh keaktoran lo di sini. Setelah itu Dom diberikan HP dan diminta mengganti nomornya jika barangnya sudah diantar. Singkat cerita, Dom langsung praktek masukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Namun sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit. Lalu saat Pinkan dan Dom sedang mengobrol, Radit keluar dari barbershop dan memberitahu kalau kurirnya baru saja tertangkap oleh polisi. Dan Dom pun gagal untuk menjalankan debutnya. Mau nganterin besok aja. Putri kena. Keesokan harinya Dom mulai beraksi. Dom menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Lalu tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom pun langsung membuang nomor HP-nya. Kini setiap harinya, Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya, karena pekerjaan Dom sangat bagus, Radit mengajak Dom ke kamarnya untuk pesta narkoboy bersama salah satu teman Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoboy. Esok harinya Dom diminta untuk
mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah tahu kalau ia memesan barang haram tersebut dalam bentuk makanan wagyu. Burger? Saya nggak pesen burger. Oh iya deh, saya pesen. Si anjing, bilangnya nggak pesen. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud wanita tersebut, kemudian langsung mengambil barangnya, yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Dom banyak akal sekali ya untuk menghindari tatap muka. Setelah itu Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan paket tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu hanya bekas luka biasa. Tapi lu plester aja di tangan biar kayak luka. Dom pun melakukan aksinya kembali dengan cantik. Di dalam perjalanan, ia segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang tersebut ke sebuah kursi. Si anjing ini loba akal acida euy. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu Dom tidak lagi berolahraga menggunakan jarinya, soalnya ia berhasil membawa seorang wanita ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka telah melakukan perduniawian, kemudian menasehatinya. Jangan pakai rasa. Kemudian di dalam perjalanan pulang, kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Ia berpikir seperti itu ketika telah mendengar percakapan waktu dalam toilet. Karena Radit orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium Dom saat itu juga. Sekarang kalian ciuman. Sakit lo ya? Hari pun telah berganti. Dom menyamar sebagai seorang pengantar pizza untuk mengirim barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk rumah, ia bertemu seorang anak kecil. Anak itu mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut melihat seorang bayi. Dan ibunya bekerja sampai larut malam dan meninggalkan anaknya. Di sini Dom sangat merasa kasihan kepada mereka. Kemudian sebelum Dom pergi, ia meletakkan barang haram itu di dalam wadah yang ada di atas meja. Ia pun segera menelpon untuk mengonfirmasi pembeli tersebut. Di bawah bunga kaca. Suatu ketika, Dom diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia menelpon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi. Namun, baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Film pun berpindah saat Dom berada di dalam kamar. Ia menulis beberapa mimpinya di dinding, mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film ketemu Chico Jericho, dan tetap Pak Jokowi. Dan yang terakhir mengubah hidupnya jadi lebih baik. Namun mimpi-mimpi itu terasa menjauh darinya, karena kenyataannya ia masuk ke dalam dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Tapi kali ini berbeda. Saat akan turun, Dom memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Gua Kansa. Gua Dom. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa pun memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Ginilah kerjaan gua. Susah dandaninnya. Mulutnya miring-miring. Waktu pun berlalu. Kini mereka lumayan dekat. Kansa juga sudah mengajak Dom melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu Dom diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat. Dan saking dekatnya mereka pun melakukan pada intinya inti percocokan duniawi. Anjing sedep euy. Setelah pulang, Dom bertemu ibu kos sedang menonton film action bersama para penghuni kos lainnya.
Singkat cerita, suatu ketika saat akan mengantarkan paket, Dom beruntung bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Bang, mirip yang mentor dah. Setelah itu, ia meminta Chico untuk memberikan ucapan selamat kepada temannya yang saat ini sedang berulang tahun. Tapi dengan santainya, Dom lalu menaruh barang haram tersebut, yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. Scene berpindah ke kos-kosan. Hal tak terduga terjadi karena ternyata Radit ini sering melakukan percocokan duniawi dengan ibu kosan. Parah ya si Radit, sekolah kita ini timbat wae. Tedut. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian ia pun menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Halo, Di mana? nanti gue taruh di meja merah ya. Oke. Tak berselang lama, datang seorang waria untuk mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom seketika menangis, merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Dalam hidup itu nggak usah bagus-bagus amat. Saya gila. Pagi harinya, ia meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi Radit langsung mendorongnya, yang mana akan terjadi perkelahian. Setelah itu, Dom mencoba untuk meminta maaf, dan karena menganggap sudah selesai masalah itu. Lalu Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan, karena nanti malam ia harus mengambil barang-barang. Ntar malam lo yang jemput Pinkan, gue mesti ngambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Di sana Pinkan merasa nyaman dengan Dom. Lo ngapain buka baju, Kak? Kancol kan? Dan setelah kembali masuk ke mobil, mereka tentu saja melakukan pengenceritan di dalam mobil. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan Pinkan. Alasan ia menangis karena ternyata Radit kini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata yang sudah sangat cepu selama ini adalah Pai, teman baiknya sendiri, si anjing Pai. Terduga-duga. Om Pai! Di sisi lain, terungkap bahwa si ibu kos ternyata seorang pecandu berat. Sementara itu, Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Jakarta versus Everybody. Jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Oh iya, bagi kalian yang ingin menonton full movie-nya,